selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Virgo ya di bulan November 2025, general reading Virgo ya. Kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya para Virgo di sini. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta barikan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke? Langsung aja di kartu yang pertama buat Virgo ya. Aku lihat di bulan November dalam situasi dan kondisinya kamu banyak kesempatan hadir ya, baik itu tentang karir, pekerjaan, peluang-peluang baik ya. Cuma kamu banyak berada juga dalam situasi dan kondisi yang membingungkan. Dalam kesempatan yang hadir itu ada keputusan yang sulit buat digapai juga, nggak sulit-sulit banget, cuma bikin bingung aja ya. Jadi situasi dan kondisinya kamu di November bingung, banyak hal yang datang, kesempatan yang datang, tapi malah bikin bingung kak ya. Contoh mungkin ada yang mau deket sama kamu, beberapa orang terus bingung, atau tentang pekerjaan jadi bingung milih yang mana, atau tentang peluang bisnis jadi bingung mau bisnis yang mana nih bagusnya. Nah gitu ya. Terus yang kedua, faktor apa saja yang telah mempengaruhi situasi kamu di bulan November? Salah satu faktornya kalau aku lihat di sini ya, ini adalah tentang semangat kamu dalam meraih kesuksesan kamu ya. Semakin kamu berambisi, semakin kamu nggak bingung-bingung di November nanti. Tapi kalau kamu sendiri saja nggak tahu tentang apa yang menjadi ambisimu dan keinginanmu, semakin bingunglah kamu ya. Karena ibarat orang yang nggak tahu jalan gitu Virgo ya. Kedepannya aku mau gimana dan mau kemana. Terus yang ketiga, pengaruh dari masa lalu. Di masa sebelumnya kalau aku lihat kamu cukup capek ya, berada dalam kondisi yang capek banget dengan kehidupan kamu sendiri. Terkadang cukup merasa tertekan, masalah hadir bersamaan, tapi dalam masalah yang hadir selalu ada solusinya juga yang mengiringi gitu. Sehingga di bulan November ini masih sama kalau aku lihat. Kamu itu capek banget kalau disuruh menghadapi satu masalah yang pelik gitu ya. Jadi kayak gitu, udah nggak mau rempong, nggak mau ribet. Kalau aku lihat di November ini Virgo ini, bisa nggak sih aku tuh dikasih 1 bulan tenang tanpa adanya masalah, aku mau tenang aja. Nah jadi gitu ya, itu kamu pengaruhnya di November nanti. Lalu yang keempat, harapan dan ketakutan seorang Virgo. Harapan Virgo bahwa apapun dalam kehidupannya bisa menjadi lancar, yang diusahakan lancar ya, bisa refleksi diri dengan lebih baik, bisa maju, melihat balik ke belakang untuk mengambil pelajaran biar kedepannya apa yang dikerjakan semuanya jauh lebih bagus hasilnya ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut kamu masih ngestak dengan kesalahan-kesalahan di masa lalu, stagnan di masa lalu. Ada hal-hal yang berkaitan dengan penyesalan ataupun kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya, itu tuh kayak jadi penyesalan yang terdalam gitu ya. Padahal apapun yang sudah terjadi nggak perlu terlalu lama disesali, banyak disesali Virgo. Menyesali boleh, tapi jangan lama-lama, ngabisin waktu, buang-buang waktu ya. Terus yang kelima di sini tentang next stepnya gimana kak Virgo di November. Stuck, kondisi yang stuck ya. Ada beberapa hal yang masih bikin kamu jadi ragu-ragu, bingung, dan masih takut buat melakukan perubahan. Padahal banyak hal yang perlu kamu rubah di November. Terus kalau untuk kondisi keuangan yang harus lebih hati-hati. Kamu bisa saja ada potensi tentang kehilangan uang di November. Kehilangan uang yang gimana kak? Ditipu, dikhianatin orang terdekat ya. Atau di sini dibohongin soal pengelolaan keuangan ya. Jadi hati-hati dengan siapapun, termasuk mungkin sama pasangan sendiri, hati-hati juga soal uang gitu. Apalagi kalau yang saling tahu password, PIN, m-banking ya, atau pegang kartu di sini masing-masingnya, atau pasangan pegang kartu kamu. Dari siapapun itulah kalau aku lihat, yang orang-orang yang cukup punya akses ke dalam
keuangan kamu, nih kamu harus hati-hati sama mereka di November. Kalau dari sisi pemasukan nggak ada masalah, cuma sisi kehilangan ini kuat di November. Maka dari itu orang-orang yang tahu tentang atau yang bisa masuk ke dalam koneksi keuangan kamu di sini, kamu harus lebih hati-hati lagi ya. Terus yang ke-7 tentang love life, percintaan. Single couple kalau aku lihat banyak unek-unek. Kalau single unek-unek tentang jodoh, kalau couple unek-unek tentang pasangan. Itu cukup mengganggu Virgo di November ini ya. Terus yang ke-8, apa best action yang bisa Virgo lakukan untuk kehidupannya di November? Salah satunya adalah dengan terus yakin, berharap yang terbaik buat diri sendiri untuk kedepannya ya. Kalau ada hal yang perlu disembuhkan, dihilangkan, segera dihilangkan. Oke. Percaya diri, jangan nggak pedean dengan diri sendiri. Terus yang ke-9, outcome-nya gimana kah buat Virgo di November? Outcome-nya kalau aku lihat kamu akan banyak proses pemulihan yang akan terjadi ya. Pemulihan diri, terutama diri, situasi dan kondisi kehidupan kamu. Intinya kalau aku lihat Virgo itu nggak akan banyak apa ya, kayak santuy-santuy gitu, nggak banyak santai-santai, banyak melakukan pemulihan soal kehidupannya. Ini bagus banget ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Virgo di November 2025. Yang pertama, kamu dipesankan apapun yang kamu lakukan sebenarnya di November itu udah cukup dalam usahamu Virgo. Jadi kalau ada hal yang belum kesampaian gitu, yang belum terwujud, ya udah ngikutin takdir aja lah dulu, itu masih kehendak yang di atas gitu ya. Kalau kamu belum dapat sesuatu ya udah gitu, pasrah aja, bukan usaha kamu yang kurang, cuma takdir kamu yang belum bisa mendapatkan sesuatu yang kamu mau gitu, rezekinya yang belum gitu ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan untuk bisa melepaskan hal-hal yang negatif ya di November ini. Jadi jangan pendam yang negatif-negatif ini, yang negatif thinking, yang perasaan, prasangka ya, hilangkan. Terus yang ketiga, percaya kepada sesuatu meskipun itu terlihat mustahil, karena nggak ada yang mustahil bagi Tuhan di sini Virgo ya. Selanjutnya apalagi pesannya kak buat Virgo? Kamu juga dipesankan di November coba cari waktu lah gitu yang buat bisa sama diri sendiri, buat bisa narik nafas. Cari waktu untuk bisa bernafas lega gitu, meski sepenat apapun dirimu, sebesar apapun masalah yang kamu punya, cari waktu untuk bisa tarik nafas, legakan ya, legakan dirimu, pikiranmu Virgo, biar nggak numpuk beban pikiran kamu gitu ya. Terus yang kedua, kamu dipesankan lepaskan hal-hal yang merintangi kamu selama ini, menghalangi jalan kamu selama ini, apapun itu ya. Terus yang ketiga, kamu juga dipesankan redam emosimu. Jadi apapun nggak perlu pakai emosi Virgo di November ini. Bisa kok kamu mengatasinya tanpa emosi ya, dengan cara cerdas. Masalah apapun selesai dengan cara cerdas, bukan dengan emosi dan marah-marah. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Virgo untuk ini semua di bulan November ya. Aku lihat energi paling kuat ada dari Scorpio, sesama Virgo, Cancer dan Aries. Aquarius juga ada, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Virgo.